Saya tinggal di sana selama setahun, tinggal bersama keluarga penganut Roman Katolik yang sangat taat, setiap hari Minggu pasti ke gereja. Sejak usia 16 tahun saya sudah tahu rasanya jadi minoritas. Kita punya 3 isu penting kalau bicara di negeri ini. Yang pertama anti korupsi, yang kedua toleransi, yang ketiga partisipasi. 3 isu yang menurut saya jadi tantangan besar negeri, sekaligus juga isu yang harus betul-betul kita lakukan berbagai upaya. Isu-isu juga itu yang selalu berusaha saya bawa ke acara-acara baik di Narasi.tv maupun Mata Najwa. Kalau diperhatikan isu-isunya selalu bergulat di 3 hal itu. Selalu juga saya bawa ke daerah-daerah kalau ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa, baik saya sebagai jurnalis atau saya sebagai Duta Baca Indonesia. Karena memang kalau kita lihat sekarang korupsi. Yang saya khawatirkan sekarang, orang makin lama makin merasa korupsi itu sesuatu yang sudah ada nuansa pesimisme. Kalau dulu KPK berhasil operasi tangkap tangan, kita merasa, wah prestasi luar biasa. Tapi makin kesini makin sering, makin merasa sudah biasa. Dan itu bahaya. Ketika anak-anak muda sudah melihat korupsi sebagai sesuatu yang memang jamak dan ya tidak apa-apa pejabat melakukan itu. Toh sudah 100-an pejabat tahun ini saja sudah tertangkap. Toh kalau sudah masuk penjara, bisa hidup enak juga seperti kos-kosan mewah. Toh sudah masuk penjara bisa pura-pura di penjara palsu, padahal sesungguhnya penjaranya bukan yang itu. Ada begitu banyak hal yang terjadi di proses penegakan hukum kita, yang membuat saya khawatir anak-anak muda yang seharusnya marah kalau melihat ada pejabat yang mencuri uang kita, sekarang menjadi biasa. Dan itu yang harus kita lawan. Yang kedua, kalau kita bicara soal toleransi. Ini juga sesuatu yang harus menjadi perhatian utama kita. Karena adik-adik kita sekarang hidup di dunia di mana kesalahpahaman sangat mudah terjadi disebabkan oleh hal-hal kecil. Kita hidup di dunia di mana sensitivitas budaya dan pemahaman atas sesuatu yang berbeda itu wajib dimiliki oleh semua orang. Kita hidup di dunia yang seharusnya berusaha selalu mencari common goal. Ketika melihat perbedaan, seharusnya yang kita cari bukan atau yang kita temukan bukan perbedaannya, tapi apa yang bisa membuat kita sama dengan orang yang berbeda. Dan itu sesuatu yang harus dilatih. Orang bisa toleran kalau ia berada dalam situasi harus dirasakan, harus dialami. Saya mau cerita, saya beruntung ketika dulu waktu saya remaja umur 16 tahun, saya dapat beasiswa pertukaran pelajar. Saya ditempatkan di sebuah keluarga di kota kecil di Brodublin, itu di Amerika Serikat, di upstate New York. Saya tinggal di sana selama setahun, tinggal bersama keluarga penganut Roman Katolik yang sangat taat, setiap hari Minggu pasti ke gereja. Sejak usia 16 tahun saya sudah tahu rasanya jadi minoritas. Dan orang yang tahu rasanya jadi minoritas, mungkin berdasarkan pengalaman saya ya, akan jauh lebih mudah toleran. Tahu rasanya sedikit di antara yang banyak. Dan keluarga saya, keluarga angkat saya ketika itu luar biasa. Saya belajar toleransi dari mereka ketika ibu angkat saya setiap malam selama Ramadan bangun untuk menyiapkan sahur untuk anak angkatnya. Ketika ayah angkat saya yang profesinya waktu itu sebagai dokter, bela-belain ketika lebaran mengantar saya 3 jam ke New York City karena itu masjid terdekat di sana. Supaya saya bisa berlebaran bersama dengan komunitas muslim.
Saya belajar, ketika itu saya ingat 16 tahun itu, saya satu-satunya muslim di kota kecil itu, dan saya diminta oleh sekolah saya untuk masuk ke kelas-kelas cerita apa itu Islam. Setiap minggu saya dipaksa, dituntut oleh keadaan, datang ke komunitas-komunitas untuk cerita apa itu Indonesia, apa itu indahnya menjadi muslim, di tengah komunitas yang sama sekali mungkin bahkan belum pernah keluar dari kota kecil mereka. Dan saya merasa itu bekal yang luar biasa, yang membuat saya sekarang terkadang sedih ketika mendengar cerita atau melihat hasil survei. Beberapa kali Mata Najwa dan Narasi TV menggunakan survei PPIM, UIN, yang membuat kita miris begitu. Ketika anak SD bahkan tidak, ketika ditanya apakah percaya dengan orang yang beda agama, mengatakan tidak percaya. Ketika guru-guru, 63% guru disebut punya potensi untuk menjadi intoleran. Saya yakin teman-teman juga pasti kan mendapatkan penjelasan soal survei itu. Ini hal-hal yang menurut saya harus jadi alarm besar untuk Indonesia di mana begitu beragam dan begitu berbeda. Itu kalau kita bicara soal toleransi. Yang ketiga nih, soal partisipasi. Indonesia bukan ditentukan oleh batas peta, tapi oleh gerak dan peran besar anak muda. Jadi harus turun tangan, harus terlibat, harus bersuara, harus berani menentukan keberpihakan tetapi lewat proses yang jelas. Informasi ada beragam sekarang. Anak muda jangan main netral-netralan, harus berani ambil sikap tapi lewat proses yang matang. Jangan mau dijadikan bala tentara atau serdadu oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan tertentu. Harus berani terlibat, dan sekarang proses untuk terlibat, proses untuk bergabung lewat komunitas, lewat yayasan, lewat banyak hal. Sekarang teknologi memungkinkan kita untuk melakukan apapun kok. Saat ini kita ada di Area Duta di Jakarta, tapi saya yakin itu lagi live Facebook atau live Instagram, iya nggak sih? Orang di belahan dunia manapun saat ini bisa tahu apa yang terjadi detik ini di panggung ini dengan 100 anak muda pilihan. Teknologi memungkinkan kita untuk melakukan apapun dan tidak ada alasan untuk tidak terlibat, tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi dalam bentuk apapun. Karena sekali lagi kita hidup di dunia digital yang memungkinkan kita untuk berkarya melampaui batas. Batas tempat, batas waktu, apapun yang akan kita lakukan bisa abadi karena apa yang ada di tangan kita. Jadi sekali lagi 3 isu itu dan potensi kita untuk menjadi luar biasa itu juga sangat besar. Dan karenanya saya sangat berharap sebetulnya 100 yang ada di sini akan melahirkan 1.000, 2.000, sejuta anak-anak muda yang lain di tempat masing-masing. Amin. Wow, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Mbak Nana. Ya, Indonesia itu, tadi saya tertarik Indonesia itu bukan cuma garis peta ya Mbak, tapi gerak anak muda. Dan tentu saja memang di sini anak muda itu adalah istilahnya motor pembangunan gitu. Nah, cuman kan anak muda ini biasanya punya tantangan atau juga punya banyak sekali kendala nih. Kalau berdasarkan pengalaman Mbak Nana atau melihat di berbagai daerah khususnya ketika mungkin offline atau berkunjung, apa sih Mbak biasanya yang menjadi kesulitan dari anak muda khususnya dalam, ini kebetulan Mbak Nana juga duta baca kan, jadi mungkin dalam menyuarakan suara-suara yang mendukung perdamaian atau anti radikalisme dan sebagainya. Yang pertama mungkin takut. Saya merasa sekarang anak muda mungkin takut untuk bersuara karena akan dianggap wah sok tahu. Atau mungkin akan dianggap kalau saya ngomong terus salah jadi malah lebih panjang urusannya. Jadi saya yakin ada keraguan untuk menunjukkan sikap atau menunjukkan keberpihakan karena mungkin takut dibully. Karena kalau keluarga bilang ini tidak baik, ada rasa sungkan karena kita sebagai orang timur tentunya selalu harus hormat kepada yang lebih tua.
berada dalam lingkungan yang mungkin sama dan seragam, sehingga kalau kita mau menyuarakan, oh itu tidak baik atau seharusnya tidak seperti itu, ada rasa keraguan. Jadi mungkin ada batasan itu. Yang kedua, mungkin karena tidak tahu harus bersikap apa, karena kurang baca. Waktu banyak dihabiskan untuk main sosial media, untuk online. Kalau lihat YouTube pun mungkin YouTube-nya yang apa, prank. Bukan Narasi TV ya Mbak ya? Ya, yang seru-seru, tidak apa-apa, tapi ya jangan kebanyakan. Tapi maksud saya mungkin faktor keduanya itu kurang baca. Padahal perintah pertama Al-Quran Iqra. Iqra, baca. Jadi, dan kalau kita kurang baca, jadi nggak pede untuk bicara. Jadi ragu-ragu untuk mengambil sikap. Jadi tidak punya argumentasi, akan kalah kalau diajak debat pada orang yang terkadang hanya dapat secuil informasi dari Mbah Google, yang menganggap sorga itu hanya coupling orang-orang tertentu, sehingga kalau kita debat akan tertinggal dan malah akhirnya mengikuti alur berpikirnya. Jadi sekali lagi, baca. Karena membaca itu luar biasa teman-teman. Membaca itu akan membuat kita tidak jadi bangsa kelas teri. Membaca itu akan membuat kita punya daya imajinasi, punya keluasan hati, tidak mudah diprovokasi. Iya. Dan satu lagi ya, membaca itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak mudah menghakimi. Karena saya kerap bilang ini, pembaca itu orang yang sabar. Ia akan menunda mengambil kesimpulan sampai halaman terakhir selesai dibaca. Tidak akan cepat-cepat menuduh orang, tidak akan takut pada perbedaan, karena walaupun ia tidak pernah berada di tempat yang lain, ia menemukan dunia yang berbeda hanya lewat lembaran kertas. Jadi membaca itu luar biasa. Dan saya merasa sekarang banyak orang yang kehilangan sensasi membaca. Padahal kalau kita jatuh cinta pada membaca, orang yang jatuh cinta itu akan melakukan apapun untuk menemui kecintaannya, ya nggak sih? Dan akan melakukan apapun untuk merawat kecintaannya. Karena kalau cinta tidak dirawat bisa diambil orang. Jadi harus memperlakukan buku, harus memperlakukan membaca dengan seperti itu. Jadi menjawab tadi pertanyaan Dimas, ya karena tidak tahu, karena takut, dan yang kedua karena kurang membaca. Wow, jadi habis ini luangkan waktu ya untuk membaca.